Selamat malam untuk kita semua. Salam damai sejahtera bersama saya, Pendeta Limsen Banjarnahor, yang bekerja di salah satu institusi pendidikan di Jakarta Barat dan terlibat langsung dalam pelayanan di GPIB Orait Labora Serpong, Tangerang Selatan. Malam ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan firman Tuhan dari Zakaria 4 ayat 1 sampai 7. Zakaria 4 ayat 1 sampai 7. Jika Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, serta anak-anak kekasih sudah menyiapkan pembacaan tersebut, mari kita awali dalam doa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Segenap hati, jiwa dan pemikiran kami tertuju kepada Engkau, ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang disertakan di dalam pembacaan dan perenungan firman ini. Karuniakan kepada kami kemampuan agar kami mengerti maksud dan rencana Tuhan lewat pembacaan firman ini. Terpujilah Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corak pada masing-masing pelita yang ada di bagian atas itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata, ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Dalam kehidupan ini, kita sering sekali dihadapkan pada tantangan kesulitan, Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih, dan ketidakpastian. Terkadang perjalanan hidup ini seperti sebuah kapal yang sedang berlayar melintasi lautan yang sangat luas dan penuh misteri. Selengkapnya begini, Bapak dan Ibu, setiap individu akan diberikan kapal yang unik sebagai representasi dari hidupnya, dan lautan yang dilintasi adalah perjalanan panjang ke masa depan. Kapal yang dimaksud selengkapnya dengan berbagai peralatan seperti layar, kompas, dan peralatan kelengkapan layaknya sebuah kapal yang akan berjalan sangat jauh.
Sementara kapal sedang berlayar di tengah lautan, cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi cuaca yang sangat buruk. Gelombang yang tinggi dan badai yang sedang mengamuk. Penumpang dan kru kapal menjadi ketakutan yang luar biasa. Namun, di dalam kapal ada sebuah kekuatan yang luar biasa dan mampu mengendalikan situasi. Untuk bertahan dan melewati badai dan ombak yang sedang mengamuk itu. Siapa dia? Seorang nahkoda yang handal, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan tujuan kapal agar tetap pada jalurnya. Sebagai nahkoda yang dipenuhi Roh Allah, ia memberikan petunjuk dan panduan yang tepat, maka keselamatan seluruh penumpang sampai ke tujuan akan tercapai. Jika kita ulas, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari beserta dengan anak-anak, sejenak tentang perjalanan kapal tersebut, maka pesan yang ingin disampaikan oleh catatan Zakaria adalah kita tidak pernah sendirian. Sebab Roh Kudus selalu hadir sebagai nahkoda kehidupan orang percaya. Bagaimana Roh Kudus hadir sebagai penuntun dalam setiap langkah hidup orang percaya? Diawali dari instruksi Raja Koresi yang mengeluarkan perintah. Barang siapa yang ingin kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, diizinkan untuk melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari beserta dengan anak-anak kekasih di dalam Kristus Yesus, sekitar 50.000 orang buangan mengambil manfaat dari kebijakan ini dengan meletakkan fondasi bangunan bait Allah. Namun orang-orang Samaria mencoba menghalang-halangi niat suci ini dan rencana pembangunan bait Allah itu tertunda selama 14 tahun lamanya. Namun ketika Darius Histaspis menaiki tahta di Persia, Hagai dan Zakaria mendorong kembali untuk memulai tugas mulia itu. Inilah tahapan rencana awal pembangunan kembalinya bait Allah itu. Memang terkesan tertunda, terputus dan dilanjutkan dengan waktu dan orang yang berbeda, namun itulah rancangan Tuhan. Akhirnya Allah menguatkan Zerubabel dalam penyelesaian pembangunan bait suci itu. Allah sendirilah yang akan menolong Zerubabel di tengah segala ancaman dan di ketidakmungkinan yang ada. Pembangunan bait suci akan terselesaikan. Sebab Allah yang akan menuntun dan menolong mereka dalam penyelesaiannya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari beserta dengan anak-anak kekasih di dalam Kristus Yesus, semangat dan motivasi yang kuat terkait penyelesaian bait Allah terlihat jelas dalam ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Allah sendiri dan melalui Roh-Nya yang kudus mampu mengatasi segala rintangan. Penegasan penyertaan Allah melalui Roh Kudus memberikan makna bahwa Roh Allah akan menyingkirkan setiap rintangan yang ada di hadapan Zerubabel. Dimulai dari status sosial bangsa Israel yang miskin, jumlah penduduk yang sedikit, kekuatan bangsa sekitar Israel yang memiliki kemampuan pasukan yang kuat, dan lingkungan yang sedang bersengketa dengan sesama mereka yang bermusuhan, maupun kekuatan Persia
Semuanya itu tidak akan mampu menghalangi penyelesaian pembangunan bait suci itu. Lihatlah bukti sejarah umat Allah itu. Salomo membutuhkan waktu 7 tahun dan hampir 200.000 orang untuk membangun bait suci itu. Namun karena Allah melalui Roh-Nya yang kudus, rencana tetap berjalan dan terselesaikan bait Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari beserta anak-anak yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sering sekali di dalam kehidupan kita merasa tidak berdaya. Sama seperti bangsa Israel yang terkesan tidak mampu, namun firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi kita melalui karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk menyelesaikan permasalahan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Kekuatan manusia, ia tidak akan bisa menyelesaikannya secara pribadi. Hanya melalui kuasa Tuhan, maka tantangan kehidupan dapat terselesaikan dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, serta anak-anak kekasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang yang merasa hebat di dalam kehidupannya. Merasa bahwa pencapaiannya adalah hasil usaha dan pengorbanannya sendiri. Merasa sudah memiliki kuasa dan kekayaan, memiliki pengaruh yang oleh orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi tidak memiliki nyali untuk membantah, yang pada akhirnya mempengaruhi sikap hidup yang melupakan Allah dan menyakiti sesama. Lupa bahwa ia diutus untuk menjadi terang di dunia yang penuh kegelapan. Kita diutus di dunia untuk melaksanakan misi Allah yang terlihat, yang terlibat langsung dalam karya-karya Allah. Kita diutus untuk menjadi berkat bagi seluruh ciptaannya dengan mewujudkan cinta kasih, kebenaran, kesetaraan, dan pembebasan dalam mengobati kerusakan dunia akibat dosa itu. Dan sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa hidup ini rapuh dan sangat mudah hancur. Dan kita membutuhkan balutan tangan Tuhan. Roh Kudus adalah tawaran yang memenuhi syarat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, serta anak-anak yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Untuk dijadikan kekuatan. Sehingga kita terhindar dari kegagalan dan keputusasaan. Seperti yang Yesus ajarkan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur, kamu adalah cabangnya. Jika seseorang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan menghasilkan banyak buah. Di luar kamu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, beserta dengan anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, kami mendapatkan wacana kehidupan lewat pembacaan dan renungan firman ini. Ajari Tuhan kami untuk dapat melakukannya dengan baik dan kami sangat membutuhkan Tuhan. Tuhan, biarlah sebelum kami beristirahat, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan esok hari kami akan kembali melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami Tuhan, ini doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah night call kita pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati.